Anda masih bersama Memo Yes. Hari ini Jumat 31 Januari 2025. Ada satu info yang menarik sekali yang terkait dengan evaluasi kinerja Prabowo Gibran, evaluasi kinerja 100 hari kinerja Prabowo Gibran oleh para adik-adik mahasiswa. Sebetulnya info ini info basi karena kejadian sudah kemarin pada hari Kamis ya, Kamis 30 Januari kemarin. Namun kami ingin sedikit mengulik masalah para adik-adik mahasiswa yang mulai mengevaluasi kinerja 100 hari Prabowo Gibran. Kalau saya boleh mengatakan, evaluasi tersebut setelah saya amati dalam orasinya, seakan-akan kok kembali lagi tuh. Adik-adik mahasiswa kok gobloknya panggah. Untungnya anak saya sudah selesai semua sarjananya. Andai kan masih kuliah seperti adik-adik ini, saya malu punya orang tua seperti. Saya malu jadi orang tua sampai ini, Dik. Karena apa? Ya secara teknis oke lah, seorang mahasiswa itu kritis terhadap pemerintahan itu oke, saya salut bahwa setiap mahasiswa yang kritis itu memang itu harapan bagi bangsa dan negara. Generasi muda itu harus selalu kritis, smart, dan sportif. Kritis, smart, dan sportif. Jadi bangga punya anak yang masih kuliah di perguruan tinggi, punya pikiran kritis terhadap negara, kritis terhadap keadaan situasi negara, dan smart, pandai sekali dalam menganalisa, kemudian sportif. Saya bangga sebagai orang tua. Tapi kalau kemarin saya amati, kok kembali lagi toh. Beberapa saat lalu banyak adik-adik mahasiswa yang demo dan dinilai oleh para ahli-ahli hukum, ahli tata negara, para aktivis demo tahun dulu, zaman dulu, menilai bahwa adik-adik mahasiswa itu kalau demo goblok, tidak punya strategi yang pas, tidak bisa membaca situasi yang pas. Jangankan memberi solusi, membaca situasi aja tidak bisa, kenapa bersolusi? Jadi ketika demo dia dimintai solusi, jangan diminta solusi. Wong dia membaca situasi aja tidak bisa kok minta solusi. Solusinya pasti salah. Banyak sekali kemarin tuh beberapa bulan yang lalu BEM juga gitu, ngawur BEM tindakannya, ngerti siapa gitu ngawur. Nah ini kemarin tuh saya amati saat orator di lapangan berhadapan dengan Pak Polisi, desak-desakan, itu yang diamati itu apa? Kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi sampai ngomong pilkada. Dan sampai ini bisa adik-adik ini. Dalam 100 hari kerjanya, kinerja Prabowo Gibran itu, bukan berarti Prabowo Gibran turu ini merep, bukan. Ini sudah terlaksana. Jadi konsep-konsep apa yang disampaikan dalam 100 hari kinerjanya itu sudah berjalan. Artinya berjalan dari divisi-divisi, bidang-bidang berjalan. Kemarin yang lebih besar ada 4 item, yaitu tentang PPN, tentang makan gratis, tentang dia masuk Indonesia masuk BRIC, ada lagi pengampunan koruptor. Ini kan merupakan kinerja urut-urutannya. Pelaksananya juga sekali soto adik. Jadi pelaksanaan kinerja 100 hari itu
saiki konsep langsung dikerjakan saiki selesai, ndak bisa. Proses bro, step by step. Jadi kalau saya amati oratornya itu seakan-akan urusan pilkada, undang-undang pilkada, undang-undang pemilu tidak dipenjarakan, itu salah, bapak salah. Aduh, sampai ngerti aturan bro ya? Bukankah PHPU itu ada? Jadi ketika sampai ngomong pilkada, ketika punya kasus pilkada, ada jalurnya di MK. Dan sekarang diproses sidang, proses PHPU ya. MK itu menyidangkan ada 350 lebih kalau nggak salah kasus sengketa pilkada. Ini kalau sampean mengatakan seperti itu, ini jawabnya saat ini diproses. Jadi pemerintahan ini tidak diam saja, di jalan terus. Cuma pelaksananya juga mungkin langsung saiki dilihat sesuk selesai, ndak bisa bro lah, jenenge tuku kacang goreng rokok barang. Konsep tata pemerintahan itu alurnya ketika ini sudah dikonsepkan berjalan itu step by step, dan ini berbarengan dengan legislatif, eksekutif berjalan, kemudian ditemu yudikatif dan lainnya gitu loh bro. Sepertinya seperti itu. Nah, proses pilkada, sengketa pilkada sudah ada jalurnya di MK. Ingat, sekarang proses sudah MK proses sidang ini. Bahkan MK sudah berani mengeluarkan rekomendasi kepada Mendagri bahwa ada silakan melantik gubernur atau wali kota atau bupati yang tidak bermasalah, yang bakal dilaksanakan pada 6 Februari mendatang. Itu pilkada bro. Jika terjadi kesalahan dananya, kan ada KPU, ada Bawaslu dananya. Mana loh bro? Jadi ada di mahasiswa, saya bukan guru ya, tapi saya mengamati orator dan orasi sampean ketika di tengah-tengah hiruk pikuk itu, seakan-akan era Prabowo Gibran salah nih. Jujur saya bukan juru bicara KSP, tapi aku sedikit terhentak ketika mendengar orasi adik-adik mahasiswa yang menurut saya itu tidak akademis itu. Ya, jadilah mahasiswa yang pinter kayak zaman di sini. Zaman aku dhisik demo gak ngono kuwi. Zaman aku dhisik tahun berapa ya? Jadi mahasiswa. Tahun 8 berapa itu? Saya tuh juga ngono kuwi demo. Oke. Kemudian lagi dalam demo tersebut menyampaikan bahwa kabinet omon-omon. Sampai kira ngerti ternyata. Situ tadi saya sampaikan proses pelaksanaan atau realisasi dari undang-undang itu tidak seketika nggak bisa, harus proses tuh. Misalnya sama ngomong RU apa mu? RU ini aduh. Jadi sekali lagi mekanisme tata pemerintahan itu berjalan tidak hanya Prabowo Gibran toh. Ini berbarengan. Eksekutif dan legislatif dan yudikatif berbarengan. Itu. Ngono Dik. Kemudian apa lagi? Saya amati lagi yang dikatakan nomor-nomor itu saya tidak bisa habis pikir ya. Padahal contohnya sampai ngomong masalah pagar laut. Apa mbok kira Pak Prabowo diam dengan pagar laut? Ini loh kontradiksi bro. Jadi ketika ada pagar laut yang dinilai tidak rasional oleh Presiden Prabowo perintahkan bongkar melalui kasat, bongkar kabeh. Dari pembongkaran ini pro kontra. Sing terlihat saat ini para menteri ini wis umek. Karena saya tahu ini terjadi, udah nggak usah dibilang, kita ngomong mahasiswa saja. Nah itu, jadi sekali lagi kalau pagar laut itu apa mbok kira Pak Prabowo Gibran itu diam? Respon bro, langsung itu. Jadi saya kurang setuju kalau adik-adik mahasiswa itu menyampaikan kabinet merah putih itu kabinet omon-omon. Jangan gitu bro. Sampai melihatnya hanya mungkin dari sisi sebelah sisi yang kecil. Ini global, general, global.
Jadi jangan bermindset sumbu pendek. Maaf, ada yang masalah, jangan bermindset sumbu pendek ya. Melihat sesuatu, melihat negara itu jangan dari sudut pandang sepintas saja, harus berbagai segi ekonomi, segi politis, segi budaya, segi agama, segi Hankamlas semuanya gitu bro. Saya kira sampai di sini dulu. Mungkin ini akan menjadi pro kontra apa yang saya sampaikan, namun tidak apa, ini adalah konsisten kami. Inilah Memo Yes yang selalu mengawal demokrasi dan dinamika Indonesia melalui Memo Yes berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam. Gedabrus bersama Memo Yes.